Tangan Tuhan menyertai mereka. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah 11 ayat 21. Sahabat Iktus, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, tetapi merindukan agar semua orang diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Ia merancang cara, mempersiapkan orang, dan memperlengkapinya agar menjadi efektif dalam pemberitaannya. Sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita mencemplungkan diri pada rencana penyelamatan itu, bukan memberitakan Injil dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan tangannya. Mulai dari pasal 10, pemberitaan Injil tidak lagi hanya kepada orang Yahudi, tetapi non-Yahudi. Lukas mengisahkan permulaan dari perluasan gereja ke seluruh Yudea dan Samaria yang disebabkan oleh penganiayaan yang muncul sejak kematian Stefanus sebagai martir. Dalam kehendak dan rancangannya, Allah menyerahkan orang-orang percaya ke segala penjuru. Penganiayaan yang hebat justru menjadi mekanisme Tuhan agar Injil diberitakan ke seluruh dunia dan tangannya menyertai mereka. 1. Pemberita Injil. Para pemberita Injil terserak dari Yerusalem oleh karena penganiayaan. Orang-orang yang menganiaya berharap mereka bisa mencegah pekabaran Injil. Namun ternyata penganiayaan justru menjadi percepatannya. Mereka memberitakan Injil di Yudea, Samaria, hingga ke perbatasan tanah Kanaan, dan pergi ke Venesia, ke Siprus, dan ke Syria. Plus ultra, semakin jauh. Itulah moto yang mereka pegang dalam pemberitaan Injil. 2. Isi berita Injil. Dalam memberitakan Injil, mereka tidak membatasi pendengar hanya kepada orang-orang yang menantikan Mesias, yaitu orang-orang Yahudi, tetapi mereka memberitakan Injil juga kepada orang-orang Yunani. Kisah Para Rasul 11 ayat 20b, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan tampak takut di debat, mengingat orang-orang Yunani sangat kuat dalam ilmu filsafat. Mereka memberitakan berita yang paling utama dalam Injil, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 20c. 3. Penyertaan Tuhan dalam pemberitaan Injil. Tangan Tuhan juga menanamkan Injil di dalam hati sehingga orang menjadi percaya pada pemberitaan Injil. Para penginjil ini bukan rasul, melainkan pelayan biasa. Mereka adalah para pekerja, yaitu kaum awam, namun tangan Tuhan menyertai mereka. Ayat 21. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan oleh karena proklamasi Injil yang mereka serukan disertai berbagai tanda dan mujizat. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah aku menyadari bahwa kesulitan yang kualami adalah mekanisme Tuhan agar aku memberitakan Injil? Apa inti dari Injil yang harus aku beritakan? Mengapa aku tidak perlu takut dalam pemberitaan Injil? Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau menghendaki semua orang mendengar Injil-Mu dan diselamatkan. Pakailah aku untuk menjadi saksi Injil kepada semua orang dari berbagai suku bangsa. Aku tidak takut karena ada tangan-Mu yang selalu menyertaiku dalam pemberitaan Injil. Ya Tuhan, Engkau bekerja melampaui segala kelemahan dan keterbatasanku. Berilah padaku kesempatan dan keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Amin. Jangan takut, tangan Tuhan menyertaimu dalam pemberitaan Injil.